Salam, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada buat kita, amin. Saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau muji dan menyembah nama Tuhan, amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Melompat bagi Tuhan, amin. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajab sungguh perbuatanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau cukup buat kami Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada saat ini, kita mau satukan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau serukan seruan setiap apapun yang menjadi masalah, beban, pergumulan saat ini. Tuhan tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan yang selalu ada buat kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus yang baik. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dan berakar di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarkan firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di tanah yang subur di hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terang Bapa. Thank you Jesus. Haleluya. Grace is enough for me. Grace is enough for me. Everything I need is in you. Haleluya Jesus. Haleluya. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan cukup buat hidup kami Bapa.
enough for me. Everything I need is in you. Hallelujah. Everything I need. Let's sing. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Keputusanku mengikut Yesus, ku tak gentar, ku tak gentar. Keputusanku mengikut Yesus, ku tak gentar, ku tak gentar. Keputusanku mengikut Yesus, ku tak gentar. Haleluya, ku tak gentar. Keputusanku mengikut Yesus, ku tak gentar, ku tak gentar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, dan kami yakin dan percaya setiap siapapun yang menonton daripada acara ini pasti diberkati Tuhan, diberi kekuatan, kemampuan, diberi kesembuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah tetap Tuhan buat kami. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saya bagikan hari ini, saya berbicara tentang bangunan mental kerajaan. Mari kita membuka Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Ayat ini berbunyi begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ayat 4 berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi serupa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya akan membacakan dengan bahasa terjemahan. Adalah ayat ini berkata bilang begini, ayat 3 dan 4. Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu kita lahir baru, kerajaan Allah itu, saya beritahu begitu lahir dari kerajaan Allah, roh kita baru. Jadi begitu lahir dari kerajaan Allah, roh kita baru. Nah, dari ayat ini saya beritahu buat saudara, sekali lagi ada kata tabah, itu dia dalam terjemahan. Dan kalau dalam bahasa lembaga Alkitab Indonesia berkata, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan kekurangan suatu apapun. Nah, saya beritahu sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, bahwa begitu kita lahir kerajaan Allah, roh kita baru. Nah, Yesus tidak mengerjakan kerjaan separuh-separuh. Yesus tidak mengerjakan separuh-separuh karena roh kita itu tidak diperbarui lagi. Roh kita sudah baru, disitulah Tuhan berdiam. Nah, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah. Mari kita buka Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23 berkata, mari kita buka Efesus 4 ayat 23. Ayat ini berbunyi begini Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau dalam Alkitab terjemahan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, hendaklah hati dan pikiranmu diperbaharui seluruhnya. Nah, ada muncul di sini kata hati, itu dia. Kalau lembaga Alkitab Indonesia adalah firman Tuhan berkata, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu.
Tapi kalau di dalam terjemahan adalah begini, hendaklah hati dan pikiranmu diperbaharui seluruhnya. Nah, begitu lahir dari kerajaan Allah, roh kita itu baru. Nah, makanya saya beritahu bahwa saudara, roh kita tidak diperbaharui lagi dari ayat ini, roh kita sudah baru. Disitulah Tuhan berdiam. Nah, saya beritahu bahwa saudara, kata pikiran di situ. Pikiran itu real tapi tidak kelihatan. Pikiran itu nyata tapi tidak kelihatan. Yang perlu berubah, nah saya beritahu sekali lagi, yang perlu berubah setiap saat adalah mentalitas kita. Itu setiap saat. Yang harus berubah adalah mentalitas kita. Nah, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi bahwa ini dia, perlu struktur untuk dibangun. Ada struktur yang dibangun. Nah, dengan khotbah saya, bangunan mental kerajaan, saudara dan saya, mari izinkan saya bahwa mental kita harus dibangun. Nah, kalau mental kita tidak kuat, kita tidak akan bisa berhasil meskipun kita lama ikut Tuhan. Nah, saya beritahu sekali lagi, kalau mental kita tidak kuat, kita tidak akan bisa berhasil meskipun lama ikut Tuhan. Alkitab katakan di sini bahwa di Yakobus tadi dia katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, dari ayat ini, bahwa saudara dan saya harus dibangun mental saudara supaya saudara tetap tekun. Nah, saya beritahu ada 4 pintu gerbang itu dia. Ada 4 gerbang tempat di manusia baru termanifestasi, itu dia. Saya beritahu bahwa sekali lagi, ada 4 gerbang di mana manusia baru termanifestasi. Ada 4 Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah identitas. Itu yang pertama. Ada 4 gerbang tempat di mana manusia baru termanifestasi. Itu dia seperti yang kita baca tadi bahwa Efesus 4 ayat 23 katakan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Spirit of your mind, itu dia. Nah, sekali lagi saya beritahu, yang pertama adalah pintu gerbang yang pertama adalah identitas, itu dia. Itu penting sekali. Nah, yang kedua adalah pola pikir, itu aja. Pola pikir bicara tentang paradigma, itu dia. Kalau pola pikir saudara benar, semua apa yang saudara lakukan akan benar. Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah kebiasaan, itu aja. Nah, kebiasaan ini yang membuat kita jadi baik. Kalau kebiasaan kita jadi baik, mungkin kita akan tetap jadi baik. Tapi kalau kebiasaan kita tidak baik, kita tidak akan pernah jadi baik. Nah, yang keempat, perkataan. Kuasa perkataan itu penting Bapak Ibu. Karena kenapa? Alkitab katakan apa yang kau tabur itu kau tuai. Itu aja. Apa perkataan kita berkuasa. Nah, maksud saya adalah ini dia. 4 hal ini perlu diperkuat, harus bertumbuh. Dari 4 hal ini perlu diperkuat, harus bertumbuh saudara. Nah, tidak mungkin ada satu yang bertumbuh. Harus 4 hal ini bertumbuh. Nah, artinya begini Bapak Ibu. Identitas. Nah, saudara boleh catat di rumah. Identitas adalah hal penting dalam membangun mentalitas. Itu identitas, itu aja. Sekali lagi, identitas adalah hal penting dalam membangun mentalitas. ID saudara itu adalah, saya beritahu bahwa saudara itu akan membangun mentalitas saudara. Nah, 4, makanya tadi saya bilang ada 4 gerbang tempat di mana manusia baru termanifestasi. Poin yang pertama adalah identitas. Nah, saya beritahu bahwa saudara, ini identitas saudara dan saya itu penting. Karena kenapa saya beritahu Bapak Ibu? Pahlawan akan lari kalau identitasnya tidak jelas. Saya beritahu bahwa saudara, pahlawan akan lari kalau identitasnya tidak jelas. Pahlawan akan kelihatan sangat penakut kalau identitasnya tidak jelas. Saudara dan saya adalah pahlawannya Tuhan. Artinya pahlawan akan lari kalau identitasnya tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, pahlawan akan kelihatan sangat penakut kalau identitasnya tidak jelas. Saudara dan saya tidak dibangun dengan karakter kerajaan Allah yang penuh dengan ketakutan. Karena kenapa saya beritahu? Karena saudara dan saya ada Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab saudara di Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 12 itu dia. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Saudara lihat di sini Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara bisa lihat di sini bahwa Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ini, Gideon dalam keadaan takut. Tapi setelah dibangun mentalitasnya, sekarang jadi berani. Saya beritahu saudara sekali lagi dari Hakim-Hakim 6 ayat 12.
Waktu malaikat, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, nah ini dia saudara perlu tahu bahwa waktu Gideon berjumpa dengan Tuhan, Gideon jadi berani. Saya beritahu bahwa saudara, karena Alkitab katakan di sini, Gideon dalam keadaan takut setelah dibangun mentalitasnya, sekarang jadi berani. Nah saya beritahu bahwa sekali lagi naik kembali di Hakim-Hakim 6 ayat 13. Mari kita buka Alkitab kita, Hakim-Hakim 6 ayat 13, itu dia. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Alkitab berkata, jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Median. Saudara lihat di sini ada false, saudara, ada false identitas dari society, family, itu dia. Dia katakan begini, aku kan orang kecil, itu dia. Gideon bilang gini, aku orang kecil. Saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, isu Gideon adalah isunya adalah isu mentalitas. Makanya Tuhan bilang begini, hey come on, go with your power and shape your nation, kata Tuhan. Ayo pergi, menangkan bangsamu. Saya beritahu sekali lagi. Nah isu Gideon adalah isu mentalitas. Mentalitas yang tidak kuat adalah didasari oleh identitas yang palsu. Itu dia. Seperti Gideon waktu dia belum berjumpa dengan Tuhan, dia penuh dengan ketakutan. Saya beritahu bahwa saudara sekali lagi. Nah Gideon 6 ini dia, Gideon ketakutan. Sekarang saudara lihat, Gideon ketakutan, tapi Tuhan datang memberikan identitas. Kamu adalah pahlawan yang diberkati, kata Gideon, kata Tuhan. Nah saya beritahu sekali lagi saya beritahu kalau identitas kita tidak kuat, saya beritahu pasti kita akan lari. Justru itu saya beritahu saudara dan saya adalah pahlawannya Tuhan. Nah saya ajak saudara pelan-pelan, ini dia. Tadi saya ulang bahwa isu Gideon adalah isu mentalitas. Mentalitas yang tidak kuat adalah didasari identitas yang palsu. Mari Bapak Ibu sekalian, mari yang di rumah boleh buka Galatia 4 ayat 5, itu dia. Galatia 4 ayat 5. Galatia 4 ayat 5. Firman Tuhan katakan begini, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Luar biasa, powerful dari ayat ini. Tapi kalau terjemahan daripada Alkitab ini adalah luar biasa daripada Galatia 4 ayat 5. Dia katakan begini, dengan demikian ia membebaskan orang-orang yang hidup di bawah kuasa hukum agama, agar kita pun dapat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa terjemahan. Terjemahan Alkitab dia bilang begini, dengan demikian ia membebaskan orang-orang yang hidup di bawah kekuasaan hukum agama, agar kita pun dapat menjadi anak-anak Allah. Nah saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, kata anak itu dia muncul. Kata anak adalah begini, taken from the source. Artinya begini, makanya Bapa disebut source, itu dia, sumber, itu dia. Nah Allah Bapa, Allah Anak itu sama. Saya beritahu bahwa saudara, Allah Bapa, Allah Anak itu sama. Karena Yesus datang ke dunia menunjukkan identitas kita. Waktu Yesus datang ke dunia, dia menunjukkan identitas kita. Tujuan akhir kita bukan masuk sorga, tapi menjadi serupa gambar anaknya. Catat baik-baik saudara, sekali lagi. Tujuan akhir kita bukan masuk sorga, tapi menjadi serupa dengan gambar anaknya. Makanya saya beritahu bahwa saudara, agama menciptakan identitas palsu. Yesus telah mengangkat kita menjadi anak, itu dia. Nah saya beritahu sekali lagi, sehari-hari ini adalah begini, gereja harusnya bercerai dengan, saya beritahu, dengan agama. Sekali lagi, karena Yesus datang, saya beritahu, Yesus telah mengangkat kita menjadi anak. Saya beritahu, seperti Galatia tadi dia bilang begini, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah itu dia. Sekali lagi Bapak Ibu, karena kenapa saya katakan bahwa anak adalah taken from the source. Makanya Bapa disebut source, sumber. Allah Bapa, Allah Anak itu sama. Karena kenapa? Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan identitas saudara. Sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, kata adopsi muncul di sini. Kata adopsi, anak yang dianggap layak untuk mengambil warisan semua. Artinya adopsi, anak yang dianggap layak untuk mengambil warisan semua yang berkenan, yang diinginkan. Ada 7 identitas yang perlu saudara pikirkan, ini dia.
Nah, saudara catat baik-baik di rumah. Sekali lagi 7 identitas yang perlu dipikirkan. Yang pertama, saya beritahu bahwa saudara, yang pertama 7 identitas yang perlu dipikirkan. Yang pertama unik, itu aja. Saudara dan saya sangat unik, itu aja. Dan banyak kita kadang-kadang berpikir bahwa saudara minder, itu aja. Saya beritahu bahwa saudara unik, itu aja. 7 identitas yang perlu dipikirkan. Yang pertama unik. Yang kedua berkuasa. Nah, itu dia saudara. Saudara dan saya diciptakan untuk berkuasa untuk bumi ini, bukan menguasai orang lain. Yang ketiga, 7 identitas itu, yang ketiga adalah baru. Ya, itu dia. Nah, sekali lagi saudara baru, itu aja. Yang keempat, kudus, itu aja. Yang kelima, merdeka. Yang kelima, merdeka. Yang keenam, berkenan. Yang ketujuh, ini dia, mintalah apa saja. Nah, itu dia saudara. Makanya kita bilang minta. Ya kan, ketok, itu cari, ya kan. Nah, 7 identitas yang perlu dipikirkan. Yang pertama adalah unik, yang kedua berkuasa, yang ketiga baru, yang keempat kudus, yang kelima merdeka, yang keenam berkenan, yang ketujuh minta apa saja. Nah, saudara catat baik-baik, mintalah, itu dia, saya beritahu apa saja saudara pasti akan diberikan kepada Tuhan. Nah, keintiman adalah pemberian Tuhan. Saya beritahu sekali lagi, saudara dengar baik-baik bahwa saudara bisa intim, itu adalah pemberian Tuhan. Saudara tidak bisa paksa untuk intim. Karena kenapa? Keintiman dengan Tuhan itu pemberian. Saya beritahu, keintiman adalah pemberian Tuhan. Karena keintiman didapat karena identitas kita. Nah, saya beritahu saudara, keintiman didapat karena identitas kita. Nah, identitas kita adalah Yesus. Sekali lagi tangkap baik-baik. ID kita adalah Yesus, itu aja. Keintiman adalah pemberian Tuhan. Keintiman didapat karena identitas kita. Makanya saya beritahu, saudara, saya beritahu bahwa identitas kita adalah Yesus. Nah, semua yang kita butuh dalam dunia ini ada dalam Yesus. Saya beritahu sekali lagi buat saudara, semua yang kita butuh dalam dunia ini ada di dalam Yesus. Catat baik-baik saudara yang di rumah. Teologi, saya beritahu, teologi harus ada dalam mentalitas. Karena identitas itu penting. Saudara boleh hebat, saya beritahu, saudara hebat dalam teologi ya. Tapi saya beritahu bahwa saudara, kalau mentalitas saudara goyang, pasti saudara akan lari. Nah, makanya begini, teologi harus ada dalam mentalitas. Karena identitas itu sangat penting. Nah, saya mengajak saudara pelan-pelan untuk mencatat baik-baik. Identitas berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, itu dia. Nah, setiap hari anak Tuhan, identitasnya diserang. Justru itu saya beritahu saudara, identitas berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Itu dia saya beritahu bahwa saudara. Nah, identitas menurut bahasa Latin, saya beritahu bahwa saudara, menurut bahasa Latin, kata identitas itu diambil dari kata idem. Nah, itu dia saudara. Dalam bahasa Latin, itu dia, identitas menurut bahasa Latin, saya beritahu bahwa saudara, diambil dari kata idem. Nah, contohnya itu begini, sama dengan yang di atas, itu dia. Nah, saya beritahu kalau ganti identitas, maka saya beritahu kalau kita ganti identitas, maka itu bukan identitas. Hari ini mungkin nama saya Ricky, besok Amir, itu bukan identitas. Saya beritahu kalau kita ganti identitas, maka itu bukan identitas. Makanya saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, bahasa Latin itu idem, artinya begini, saudara dan saya mungkin identitasnya dari dulu itu dia namanya sama, kalau saudara ganti identitasnya berbeda. Nah, sekali lagi saudara tangkap baik-baik. Identitas kita bukan sekedar mengulang perkataan, itu dia. Karena identitas diperoleh saat kita ada encounter dengan Tuhan. Ada perjumpaan, nah itu dia. Saya beritahu identitas kita bukan sekedar mengulang perkataan Bapak Ibu, tapi identitas diperoleh saat ada encounter-nya Tuhan. Nah, dengan Tuhan. Nah, penyembahan itu penting. Saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, sebab penyembahan adalah sarana keserupaan. Nah, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, identitas diperoleh saat encounter dengan Tuhan. Penyembahan itu penting Bapak Ibu saudara sekalian. Karena sebab penyembahan adalah sarana keserupaan. Nah, saya beritahu saudara, pekerjaan itu identitas. Saya beritahu bahwa saudara. Karena saya percaya bahwa anak-anak Tuhan dilarang dalam pengangguran, itu aja. Karena di kerajaan sorga tidak ada pengangguran. Saya beritahu bahwa saudara. Nah, sekali lagi tangkap baik-baik. Pekerjaan menunjukkan identitas. Nah, tangkap baik-baik. Ibadah urusannya dengan keserupaan.
Ibadah bukan hanya 2-3 lagu cepat, saya beritahu buat saudara. Ibadah urusannya dengan keserupaan. Melatih diri serupa dengan Tuhan, itu ibadah. Nah, identitas harusnya terlihat dalam pekerjaan kita. Waktu saudara terlihat pekerjaan saudara, saudara bersikeras dan bekerja keras, terlihat identitas saudara. Makanya saya beritahu buat saudara, sekali lagi, ibadah urusannya dengan keserupaan. Melatih diri serupa dengan Tuhan. Nah, identitas harusnya terlihat dalam pekerjaan kita. Catat baik-baik saudara, kita ini makhluk gambar. Catat baik-baik saudara, kita ini makhluk gambar. Jadi bereskanlah identitas kita. Makanya Tuhan bilang begini, kamu segambar, serupa dengan Yesus, itu aja. Nah, sekali lagi, orang Kristen habiskan waktu minta apa saja yang sudah disediakan. Saya beritahu saudara, orang Kristen habiskan waktu minta apa saja yang sudah disediakan. Saya beritahu saudara, bereskan identitas kita. Saya percaya bahwa saudara dan saya serupa dengan gambar anaknya. Nah, identitas yang kuat, Bapak Ibu sekali lagi, identitas yang kuat membuat orang tidak gampang kompromi. Saya ajak pelan-pelan, catat baik-baik. Identitas yang kuat membuat orang tidak gampang kompromi. Karena identitas saya ada dalam Kristus, identitas saudara ada dalam Kristus. Nah, makanya begini saya beritahu bahwa saudara, bahwa identitas ada di dalam Tuhan. Semua karakter yang baik ada dalam Yesus. Makanya saya beritahu bahwa saudara, semua karakter yang baik itu ada dalam Yesus karena kita mengerjakan identitas kita. Nah, tangkap baik-baik saudara. Saudara lihat di rumah, saudara lihat apa yang terjadi ini, apa yang saya katakan. Kita sering bilang, Tuhan tunjukkan kuasamu. Lalu Tuhan bilang begini, hey, tunjukkan kuasaku. Coba bayangkan, saudara dan saya sudah diberi kuasa. Mari tunjukkan kuasa itu. Saya beritahu buat Bapak Ibu sekalian. Kita bilang, Tuhan tunjukkan kuasamu. Tapi Tuhan bilang, kau tunjukkan kuasaku. Itu dia. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, kalau saudara tidak percaya. Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara lihat dari ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Makanya saya beritahu bahwa saudara diberi kuasa, itu dia. Ada kata di sini dia bilang hampir sama seperti Allah dan dia telah memakotainya dan kemuliaan dan hormat. Di dalam saudara ada kemuliaan Tuhan, di dalam saudara ada kehormatannya Tuhan. Nah, saya ajak pelan-pelan buat saudara, ibadah yang hidup itu seperti identitasmu. Itu ibadah yang hidup. Ibadah yang hidup seperti identitasmu. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mari bukalah di rumah 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ayat ini berkata bilang begini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa saudara? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saya beritahu buat saudara ayat ini, ibadah yang hidup seperti identitasmu. Nah, latihlah, ada kata di sini, latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu perlu dilatih Bapak Ibu. Karena kenapa? Ibadah itu ada latihannya seperti begini. Latihan itu diambil, kata latihan dari ayat ini, sudah bisa catat baik-baik. Latihan itu diambil dari kata gimnaso, itu dia, gimnaso. Itu saya beritahu saudara, itu ada kata latihan itu aja. Nah, seperti saudara latihan menge-gym di rumah atau tempat gym, itu ada kata itu muncul. Makanya latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu perlu dilatih Bapak Ibu. Nah, tangkap baik-baik pada sore hari ini. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Itu dia Bapak Ibu. Nah, ibadah punya pengertian adalah godly, artinya atau seperti Tuhan. Nah, artinya ibadah artinya sesuatu yang kita tunjukkan, yang kita kerjakan menyerupai Tuhan. Catat baik-baik Bapak Ibu. Ibadah
artinya sesuatu yang kita kerjakan menyerupai Tuhan. Artinya kalau kita ibadah sungguh-sungguh, Roh Kudus hadir dalam kita, saya percaya yang kita kerjakan menyerupai Tuhan. Makanya ini dia, mengampuni itu adalah ibadah. Sekali lagi, tangkap baik-baik garisi kata ini, mengampuni adalah ibadah. Ibadah berguna dalam segala hal, Bapak Ibu. Karena kenapa? Kebenaran itu identitas. Nah, sekali lagi, saudara catat baik-baik di rumah. Mentalitas kalau dibangun dengan benar akan membangun kekuatan. Sekali lagi, mentalitas kalau dibangun dengan benar akan membangun kekuatan. Contohnya, saya ajak pelan-pelan. Ada 3 hal ini dia. Identitas memberikan kita akses, itu dia. Yang pertama, akses pertama adalah akses kepada pribadi. Yang kedua adalah akses kepada ketersediaannya. Yang ketiga adalah akses kepada semua warisan. Makanya saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, tangkaplah baik-baik, mengampuni itu adalah ibadah. Jangan sampai saudara beribadah tapi saudara tidak mengampuni. Makanya begini, ibadah berguna dalam segala hal. Karena kebenaran adalah identitas. Nah, saya ajak pelan-pelan, mentalitas kalau dibangun dengan benar akan membangun kekuatan. Saya beritahu bahwa saudara, kalau saudara benar-benar mentalitas saudara dibangun, itu akan membangun sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, contoh kecil saja saudara, bahwa ini dia. Saudara bisa lihat, kalau ada dari kita yang gagal saat ini, ingatlah Tuhan selalu menyertai kita. Itu aja. Catat baik-baik di rumah Bapak Ibu. Kalau ada dari kita yang gagal saat ini, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Karena kenapa? Identitas kita terbangun dari keintiman dengan Tuhan. Milikilah keintiman yang dalam dengan Tuhan. Nah, catat baik-baik di rumah. Di hadapan Tuhan, kita itu semua berharga. Katakan amin Bapak Ibu. Semua saya beritahu di hadapan Tuhan kita semua berharga. Kegagalan adalah hal yang biasa Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Tuhan sanggup menerima dan mengubahkan siapapun. Yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, lakukan juga bagi orang lain. Makanya saya beritahu bahwa saudara jangan pernah takut gagal, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Makanya saya beritahu bahwa saudara, ada 3 yang tadi saudara pegang, itu dia, bahwa ini dia, identitas memberikan kepada kita akses. Akses pribadi, akses ketersediaan, akses semua warisan. Bapak Ibu kembali lagi saya beritahu bahwa saudara, mari kita buka Alkitab kita Galatia 4 ayat 7. Saya sudah mau mengakhiri khotbah saya Bapak Ibu. Mari kita lihat di sini. Saudara bisa lihat ini dia, bahwa tangkaplah baik-baik. Galatia 4 ayat 7. Dia berbunyi begini. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, itu dia saudara. Nah, saya ajak saudara pelan-pelan. Saudara dan saya adalah anak ahli waris, itu dia. Mari Bapak Ibu sekali lagi saya mengajak lagi lompat ke Amsal 22. Amsal 22 ayat 1 dan 4. Amsal 22 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu. Amsal 22 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan berkata bahwa dia katakan begini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, saya ulang kembali. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ayat 4-nya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya ajak pelan-pelan, catatlah baik-baik saudara dari ayat ini, maksudnya begini. Nama selalu berbicara tentang ada 3 hal. Karakter, pekerjaan, dan tanggung jawab. Itu nama. Saya beritahu saudara. Itu identitas saudara. Itu dia. Nama berbicara tentang karakter, pekerjaan, dan tanggung jawab. Dengan kata lain, nama selalu berhubungan dengan teladan kehidupan. Itu nama, saya beritahu saudara. Dengan kata lain, nama selalu berhubungan dengan teladan kehidupan. Ketika Tuhan mengubah nama kita, berarti Tuhan mengubah jalan hidup kita. Sekali lagi, saudara tangkap baik-baik. Catat baik-baik. Ketika Tuhan mengubah nama kita, berarti Tuhan mengubah jalan hidup kita. Seperti Yakub penipu, akhirnya jadi Israel pemenang. Makanya saya beritahu bahwa saudara anak bukan hamba.
Saya beritahu, anak punya garis keturunan, hamba tidak. Makanya saya beritahu bahwa saudara pada sore hari ini, kenapa sudah doa tidak dijawab? Tuhan sudah jawab, tapi kita harus belajar terus firman Tuhan. Harus datang penuh dengan keintiman kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa saudara adalah pahlawan. Saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, perkuat identitasmu. Dan kami percaya di kasus COVID-19 ini saudara tetap pahlawan karena saudara pemenang. Saya beritahu bahwa saudara tadi ada yang saya ungkapkan tadi, bahwa kalau ada dari kita gagal saat ini, ingatlah Tuhan selalu menyertai kita. Dan pada sore hari ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa identitas kita kembali kepada Tuhan. Dan bangun keintiman karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati saudara sampai ke turun 7, turun 12, sampai turun beribu-ribu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada sore menjelang malam ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam keluarga kami. Terima kasih kalau kami boleh beribadah di rumah kami karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir selalu di rumah kami dan Tuhan Yesuslah hadir di hati kami. Tuhan, hamba-Mu tidak sempurna, hamba-Mu penuh dengan kelemahan, tapi kami yakin dan percaya lewat firman ini kami boleh digugahkan Tuhan. Kami boleh tahu bahwa kami punya identitasnya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menonton dalam acara ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kalau dia sakit Tuhan sembuhkan. Kalau mereka memang terbeban berat, beri Engkau angkat beban itu Tuhan. Tolong mereka. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan masih ada di bangsa kami Indonesia. Tuhan masih ada di kota kami di seluruh Indonesia. Tuhan ada di bangsa-bangsa lain. Tuhan berpihak kepada semua anak-anak-Mu. Dan kami yakin dan percaya tangan Tuhan tetap ada buat kami. Kami bersandar kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan yang baik itu datang, turunkan belas kasihan-Mu buat kami. Tuhan, terima kasih. Biarkan kami punya bangunan yang kokoh Tuhan. Bangunan mentalitas kerajaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami tahu bumi akan hancur, langit akan hancur, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Mari Tuhan tolong kami. Tolong kami Bapa. Kami rindu Tuhan, tolong kami. Kalau ada semua teman-teman saudara seiman yang sedang menonton acara ini, Tuhan mari berkati mereka. Beri kekuatan Tuhan yang baru Tuhan. Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Mari Tuhan tolong. Raba Santa Kaya Bushika Baba. Kami minta Tuhan tolong turun tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami bersandar pada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong kepada kami. Tuhan, mari Tuhan. Kami rindu Tuhan mengubah cara pikir kami Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan mengubah hati kami supaya kami bisa melihat Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung dan mulia Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Bapak Ibu yang baik yang ada di rumah, mari. Kalau engkau sakit, taruh tangan kananmu di mana tempat sakit. Tuhan mau sembuhkan engkau. Bukan siapa pendeta yang berdoa, tapi Yesus yang luar biasa akan datang di dalam rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Santa Kaya Bushika Tapakara Butampa Kaya Bushika Dabama. Kami minta Tuhan tolong, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan, mari Tuhan beri kekuatan yang baru. Karena kami percaya waktu virus corona ini selesai, ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang mungkin kami tidak mengerti, tapi Tuhan akan beri pengertian yang luar biasa. Karena kehendak-Mu lebih besar daripada kehendak manusia. Haleluya, haleluya. Rabatakaya boshintaka rabababa. Bunda makaya boshiki dibianmu. Kami percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong kami, darah-Mu berkuasa buat kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bahwa kota kami masih ada Yesus, bangsa kami masih ada di Yesus. Mari memberkati bangsa Israel, Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Kami yakin dan percaya bahwa seluruh dunia butuh Yesus. Ini saatnya Tuhan, bahwa kami menunjukkan kuasa-Mu, bahwa Tuhan tetap buat mujizat buat kami. Mujizat-Mu belum berhenti. Kami yakin dan percaya mujizat itu akan turun ke rumah tangga kami. Mujizat-Mu akan turun di keluarga kami, di bisnis kami, di pekerjaan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan biarkan kami lengah Tuhan dari Engkau. Kami biarkan Tuhan untuk tolong kami. Kami biarkan Roh Kudus untuk bicara dalam telinga kami.
kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu terbatas untuk berbicara, tapi Tuhan yang kami sembah tidak pernah terbatas. Roh Kudus yang kami sembah juga tidak pernah terbatas Tuhan. Mari bimbing kami semua, bimbing hamba-Mu. Kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya, waktu kami mendengar firman Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh disehatkan kembali pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang di rumah mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan. Pengajaran yang sangat memberkati, pengajaran yang memberikan kita kembali mengetahui identitas kita, siapa diri kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya. Tuhan pakai lebih luar biasa dahsyat kemanapun pergi dan melangkah. Amin. Tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Kita mau satukan hati kita. Thank you Jesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. Thank you, Lord. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. 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 Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang memimpin ibadah pada saat ini Tuhan, mulai dari awal sampai pada penghujungnya Tuhan. Hai Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan, turunkan belas kasihan-Mu, jangan tahan kebaikan-Mu atas kami semua. Kembalikan buat setiap urapan-Mu Tuhan bagi kami yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus juga tolong Tuhan buat semua para jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan daripada ibadah kami pada saat ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang boleh menolong mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kasih, anugerah, bahkan buat setiap damai sejahtera boleh ada di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Mari Tuhan Yesus tolong Tuhan, biarkan Tuhan Yesus Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang boleh menolong untuk
pemerintahan kami, buat presiden, wakil presiden Tuhan, serta buat semua Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pemerintahan saat ini. Kami minta tolong Tuhan, biarkan hikmat-Mu boleh jadi Tuhan atas kehidupan mereka Bapa. Biarkan buat setiap Tuhan keputusan-keputusan, kebijakan yang dibuat Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, buat setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka boleh berada. Mari Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang boleh tolong Tuhan dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan yang mencukupkan buat setiap kebutuhan, buat setiap keperluan yang mereka butuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau menerima berkat Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Perkaya buat setiap hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Lakukan itu di dalam hidupmu, maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ketahuilah bahwa setiap janji firman Tuhan, Dia membuat jalanmu terus naik dan bukannya turun. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Apa saja yang diperbuat menjadi berhasil oleh karena Tuhan. Terimalah berkat ini atas nama Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai anak-anak yang dikasihi-Nya. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Yesus mau datang kembali. Maranatha, Maranatha, Tuhan Yesus mau datang kembali. Tuhan Yesus mau datang kembali. Tuhan Yesus mau datang kembali. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyaksikan ibadah kita pada saat ini. Saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sampai jumpa, ketemu lagi dengan pelayanan kita. Shalom.